ada kasus dok, Ya. bayi mati mendadak atau SIDS Ya. akibat pemberian kombinasi vaksin difteri, tetanus, pertusis dan polio. Ya. Itu gimana tuh dok? Ini SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan, SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome ini merupakan satu kejadian kematian mendadak pada bayi. Iya. Biasanya pada bayi yang sehat sebelumnya. Jadi sebelumnya nggak ada apa-apa nih, terus meninggal mendadak. Halo sahabat Siloam, ketemu lagi dengan saya Kiki dalam acara Ngobrol Asik bareng Siloam Jogja. Kali ini kita kedatangan, ini sebenarnya ini dokter spesialis, tetapi sudah jadi sudah seperti keluarganya Siloam Jogja. Jadi beliau Dokter Melna Agustriani Purba MSc SPA. Jadi dokter spesialis anak. Kita bisa ngobrol banyak dengan beliau, apa saja kiprahnya selama ini, lalu apa yang selama ini Dokter Melna lakukan di Siloam Jogja. Kita ngobrol-ngobrol bareng yuk. Selamat sore Dokter Melna. Selamat sore Bu Kiki, selamat sore sahabat Siloam semua. Ini kalau pas ngobrol di sini malah kita jadi kaku ya dok. Padahal biasa. Apalagi kalau pas makan bareng ya boleh santai. Iya. Jadi Dokter Melna ini sejak kapan dok bergabung di Siloam Jogja? Iya, ketahuan banget yang paling tua ya. Jadi sebenarnya memang dari awal Siloam mulai berdiri dan operasional itu saya memang salah satu dokter yang sudah bergabung. Jadi saya ingat sekali pertama sekali mulai berpraktek di Siloam Jogja 27 Juli 2017. Ya. Itu baru ya dok ya? Iya, baru itu hari pertama bekerja di sini, bergabung menjadi dokter full timer. Okay. Ya. Dokter dulu lulus kedokterannya dari mana dok? Saya kebetulan di UGM, jadi awalnya sebenarnya di Medan, SMA di Medan, kemudian merantau ke Jogja di tahun 97. Jadi saya masuk ke kedokteran UGM 1997 dan lulus tahun 2003. 2003 lulus dokter, kemudian 2 tahun saya PTT ke NTT, Nusa Tenggara Timur, ke salah satu daerah terpencil, 2 tahun di sana. Kemudian melanjutkan studi di UGM kembali ke Jogja. Kembali ke Jogja. Dapat suami orang Jogja dok? Sebenarnya orang Klaten Bu, tetapi memang tugasnya juga di Jogja. Jadi akhirnya menetap di Jogja. Jadi sekarang udah jadi orang Jawa ya dok ya? Saya udah gak kelihatan tahu dok. Dokter Medannya udah sangat tersamar. Iya, suami saya kebalikan Bu. Jadi dia Jawa tapi kok kelihatan orang Batak ya. Iya. Dok, kenapa ambil spesialis anak? Iya, jadi sebenarnya dari awal itu jadi dokter tidak ada niat mau ngambil spesialis Bu awalnya. Jadi masih idealis ya waktu masih muda, lulus kedokteran, pengen melayani ke daerah terpencil. Jadi waktu itu memang memilih ke salah satu di daerah Indonesia Timur ya, di NTT. Dan tidak ada niat mau ngambil spesialis gitu. Nah pada saat pelayanan di sana memang ternyata banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan ya. Jadi mau berusaha semaksimal mungkin banyak yang tidak bisa dikerjakan memang. Dan kalau saya lihat memang waktu itu niatnya memang tinggal di daerah, jadi pengen melayani daerah. Dan kalau di daerah itu yang paling mereka butuhkan memang waktu itu spesialis 4 besar. Jadi 4 besar itu ada spesialis penyakit dalam, anak, obgyn, dan bedah. Nah, kalau obgyn dan bedah itu kan memerlukan tindakan dan saya memang tidak terlalu berminat di spesialisasi yang banyak tindakannya. Jadi tinggal 2 pilihannya gitu, antara penyakit dalam atau anak. Dan pada saat di sana itu memang saya mendapati banyak kasus anak yang memang dengan keterbatasan kami di puskesmas waktu itu tidak bisa ditolong. Jadi akhirnya
kayaknya bisa nih mau ngambil spesialis anak untuk bisa melayani lebih lagi untuk anak-anak yang pada saat itu memang terbatas di puskesmas, sehingga kalau jadi spesialis anak berharap di rumah sakit bisa menangani kasus-kasus yang lebih advance. Itu sih Bu ya awalnya. Ya. Dan terpanggil ya Dok ya, karena untuk menjadi spesialis anak itu kalau saya lihat memang butuh kesabaran lebih ya Dok ya. Dan saya lihat itu ada di Dokter Melna. Akhirnya pasti terus belajar, terasah dan terlatih akhirnya tetap Bu ya. Tapi bisa diceritain nggak Dok? Suka dukanya dokter menjadi spesialis anak. Karena kan ngurus anak ini nggak mudah ya Dok ya. Maksudnya ya meriksa terus kalau anaknya lagi rewel. Betul. Terus apa, nah ini kan yang suka dukanya apa sih Dok? Kadang-kadang kan candaan teman-teman gini ya, dokter spesialis di bidang lain, hebat dia dokter anak ya, anaknya owe-owe aja bisa diagnosis ya gitu. Kadang-kadang digodain Bu, tapi biasanya saya jawab, lebih hebat lagi dokter hewan ya gitu. Iya, dia tanpa bisa ngomong. Iya. Sebenarnya banyak sukanya Bu, gitu, banyak sukanya. Dukanya mungkin biar nanti lebih happy, sukanya di belakang ya. Dukanya sebenarnya lebih apa ya, kadang-kadang kalau anak itu kan ada beberapa kasus, sebagian kasus itu kan butuh perawatan, butuh pemeriksaan misalnya pengambilan darah. Nah itu kan tidak mudah ya. Jadi akses ke pembuluh darah yang kecil, anaknya rewel, orang tuanya cemas. Nah kadang-kadang beberapa kasus tuh mau diambil darah udah diambil, ditusuk 1-2 kali belum berhasil. Orang tuanya udah sedih banget Dok, saya nggak tega nih Dok gitu. Atau kadang-kadang tadi anak yang dehidrasi misalnya, atau anak yang harus dipasang infus, kesulitan aksesnya memasang. Atau kadang-kadang udah dirawat nih, dipasang infus, ditelepon Dok, ini udah terpasang tapi tercabut lagi, terlepas lagi. Nah hal-hal itu kadang-kadang membuat sedih karena orang tuanya kan biasanya kan sedih ya Bu ya. Jadi Dok bisa nggak tanpa infus, atau kalau mau diinfus bisa nggak sekali tusuk. Nah hal-hal itu yang kadang-kadang ya yang tidak terjadi di orang dewasa biasanya gitu. Nah tetapi lebihnya banyak sukanya Bu. Iya kalau kita lihat anak ya, dari kalau dokter anak itu kan salah satu yang paling sering kan menerima bayi lahir Bu. Iya. Jadi dari masih di kandungan, baik itu persalinan spontan atau sesar, begitu bayi lahir, kita dampingi, senang banget. Iya. Terus kita serahkan ke orang tua, di inisiasi menyusui ini mereka kan bahagia banget tuh. Nah itu juga kebahagiaan kita. Nah kemudian kebahagiaan yang lain banyak sekali. Anak-anak kan dari yang sangat tidak kooperatif diperiksa sampai yang sangat cheerful, sangat ceria gitu. Dan kadang-kadang malah mereka yang datang pada saat periksa sudah kooperatif banget, atau kita udah biasa interaksi dengan mereka. Nah itu menyenangkan sekali kalau mereka datang gitu. Jadi banyak sukanya sih. Baby born ya Dok ya, karena melihat pertama kali ya seorang bayi itu lahir ke dunia, terus ikut merasakan kebahagiaan si ibu, apalagi kalau Dokter Melna kan juga seorang ibu ya Dok ya, jadi bisa kadang ikut merasakan ya. Pastinya. Tapi kan ya itu juga jadi dukanya ketika anak itu sakit atau apa, Dokter Melna juga jadi ikut merasakan. Saya bisa bayangkan sih Dok. Sebagai ibu juga ya. Dok, ada tantangan khusus yang dokter hadapi dalam merawat nggak Dok dan menangani anak? Jadi ada hal apa gitu? Iya. Ada tentunya ya beberapa kasus yang sulit, kasus yang kompleks tentunya, atau kasus anak dengan kegawatan pasti ada tantangannya. Tetapi yang sehari-hari yang tidak kalah sering dihadapi dokter anak ya itu tadi Bu. Kalau anak itu kan apalagi misalnya anak pertama atau cucu pertama, nah itu kan tidak hanya anaknya saja nih yang perlu kita handle ya. Jadi ada orang tua, kadang-kadang ibu muda misalnya, ada kakek dan nenek yang mengantar. Kecemasan itu tidak hanya orang tua nih, keluarga extended family, kakek nenek itu cemas semua tuh. Kadang-kadang malah kadang bisa lebih rewel sih. Lebih. Jadi kadang-kadang kita udah menerangkan ke orang tua misalnya kondisinya. Nanti Dok, boleh nggak kakek neneknya mau tahu? Kakek neneknya juga cemas gitu. Jadi seringkali kita butuh waktu dan kesabaran yang lebih, karena biasanya tidak hanya menjelaskan tentang kondisi anak, tetapi ada banyak faktor lain. Misalnya Bu Kiki, misalnya kakaknya juga di rumah sakit Dok, atau misalnya anaknya mau dirawat inap nih,
ada adiknya bayi di rumah dok, gimana ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan tentang kondisi sakit anak, tapi tetap kita memikirkan semua termasuk keluarga, bagaimana yang terbaik, dan biasanya diskusi dengan keluarga. Nah itu biasanya yang tantangannya salah satu untuk dokter anak. Iya. Karena kalau anak ini ketergantungan kepada orang tua kan masih sangat Betul. tinggi sekali ya dok ya. Jadi memang kondisi orang tua, lingkungan juga perlu dipertimbangkan ya dok. Benar sekali. Dokter sekarang putranya ada berapa dok? Saya punya 2 putra, kebetulan cantik sendiri di rumah begitu. Jadi yang satu udah kelas 2 SMP, yang satu kelas 5 SD. Iya dok, itu kan saya baru kemarin tahu infonya mantan pacarnya Dokter Melna ini Sahabat Siloam itu baru kemarin saya diinfo baru jadi itu dok ya profesor. Waduh. Selamat loh. Dokter Melna luar biasa. Saya bilang suami saya Bu, bukan saya. Iya, Bu. suaminya ya mantan pacar. Jadi mantan ya, pacarnya Dokter Melna baru jadi profesor. Anak 2, Iya. dua-duanya sibuk. Ngatur waktunya gimana dokter? Iya, saya beruntungnya memang karena ini ya bekerja di Siloam kan waktunya saya cukup teratur Bu. Jadi dari pagi berangkat jam 7, jam setengah 7, biasanya jam 7 udah beraktivitas sampai jam 3, dan pulang ke rumah itu sebenarnya masih punya waktu yang cukup banyak karena saya tidak praktek malam. Malam kan sudah nggak ada jadwal lagi. Kalaupun ada emergency atau konsultasi tuh biasanya tidak yang sering sekali. Jadi masih sangat punya waktu untuk ngobrol dengan anak-anak, masih punya waktu untuk mendampingi mereka. Dan tadi untungnya memang saling support sih Bu. Iya, saling support. Jadi quality time diusahakan, baik suami mungkin ada kesibukan tertentu ya bagi waktunya gantian sih Bu. Jadi kalau misalnya suami lagi ada tugas, saya yang mendampingi anak-anak. Jadi komunikasi waktu dan anak-anak saling ini support. nggak hilang ya? Sampai saat ini sih masih punya waktu untuk setiap hari mendampingi mereka. Dan luar biasa. Punya kebiasaan setiap hari pasti tanya, karena saya punya 2 anak yang satu sangat diem, satu sangat ekspresif. Oh itu mewakili siapa nih dok? Yang diem, yang mana, yang ekspresi yang mana nih dok? Campur-campur sebenarnya begitu. Jadi biasanya salah satu kebiasaan yang saya lakukan biasanya kalau anak-anak pulang, saya tanya hari ini apa yang tidak menyenangkan di sekolah gitu. Ada nggak yang buat tidak nyaman? Kemudian apa yang buat nyaman? Nah itu kesempatan mereka bercerita, dan dari mereka bercerita kalau ada hal-hal yang misalnya mungkin tidak nyaman kita diskusi gitu. Jadi masih meluangkan waktulah untuk mereka gitu. Walaupun memang tantangannya sekarang banyak Bu Kiki karena dunia ini ya gadget juga ya. Mereka juga pasti terpapar dengan teknologi. Jadi kita memang untuk mencari waktu bersama kadang-kadang bukan kitanya yang nggak mau nih, anak-anak juga punya kesibukan sendiri. Nah itu bagaimana cara kita tetap belajar. Saya sebagai orang tua juga tetap belajar Bu Kiki ya. Jadi sahabat Siloam, ini ada yang menarik dari Dokter Melna. Jadi Dokter Melna ini spesialis anak yang saya tahu dari beberapa pasien kan intensitas ya kedekatan dokter menangani pasien, terus bagaimana komunikasi dengan ibu orang tua dari pasien, bahkan dokter juga bisa kadang menerima chat ya dok ya nanya kadang ya, tapi dokter itu dengan sangat telaten bisa menjawab itu yang saya pikirkan ya dok ya. Dokter juga di rumah juga punya kesibukan tadi seperti yang dokter sampaikan. Dok, sebenarnya kalau dokter lihat ya dok ya, itu antara dokter menjadi dokter spesialis lalu menjadi seorang ibu ya dok, berat mana dok? Wah ini pertanyaannya berat nih. Ya karena kan kalau saya lihat jadi itu dokter, apalagi dokter totalitas dalam mengurus ya. Saya sih melihat kan ada orang jadi dokter anak gitu ya, ada yang ya selesai ya sudah gitu loh, sampai ke rumah sudah. Tapi kan kalau saya lihat dokter tidak ya, karena dokter masih terus mengedukasi. Kadang dokter juga tidak sungkan untuk memberikan nomor, kadang nanti di bisa komunikasi. Jadi nggak hanya putus pada saat di tempat praktek gitu loh. Nah itu saya membayangkan tuh, sementara di rumah tangga juga ibu
apa dokter harus menjadi seorang ibu. Nah itu Iya, berat mana dokter? Iya, kalau jawab berat nanti jadi beban ya. Sebenarnya bukan berat, tetapi dua-duanya sama-sama butuh apa ya, tanggung jawab. Dan Luar biasa. yang berbeda itu memang Bu Kiki, kita kan jadi ibu atau jadi orang tua itu nggak pernah ada sekolahnya masalahnya. Kalau jadi dokter anak tuh ada sekolahnya tuh. Nah, tetapi itu perbedaannya. Tetapi persamaannya dua-duanya sama-sama. Jadi saya jadi dokter anak pun tetap harus belajar dan mengupdate ilmu. Iya, iya. Jadi orang tua pun, jadi ibu pun sampai sekarang saya merasa memang tidak pernah bisa sempurna, Iya. tapi tetap belajar. Oleh karena itu memang biasanya malah kita banyak belajar dari anak-anak kita juga gitu. Jadi belajar menjadi orang tua itu satu tantangan yang sampai sekarang saya masih terus belajar, terus berjuang, dan dua-duanya saya rasa tidak akan bisa lulus sekolahnya sebenarnya, tetap belajar terus Iya. sih. Jadi dua-duanya punya tantangan tersendiri dan tetap harus ada kesadaran untuk kita mau belajar. Tidak hanya kita ini, tetapi dari interaksi kita dengan saya dengan pasien sebagai dokter anak, dan di rumah saya dengan anak-anak saya gitu. Nah, tadi poin yang Bu Kiki sampaikan tadi, waktu untuk kayak memberikan nomor HP itu saya sadar banget Bu Kiki. Jadi karena hal sepele ya, karena saya pengalaman, respon yang kita berikan hanya menjawab singkat atau menerima telepon singkat mungkin di saat tertentu yang sangat mungkin buat seorang ibu itu, wah, itu benar-benar genting. Begitu kita merespon atau memberikan arahan tuh luar biasa menenangkan. Dan itu salah satu yang selama ini saya rasakan. Dan tadi hal kecil yang kita lakukan tetapi dampaknya luar biasa buat orang lain, dan itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Iya. Dok, kan dokter kalau lagi periksa ya dok ya, kalau periksa pasien itu kan dokter lihat tuh orang tua tuh was-was, anaknya sakit gitu. Ini dok, kalau anaknya dokter sakit dok, ya kan nggak mungkin dong ya, namanya anak-anak kan selalu ada aja tuh. Itu dokter kan dokter spesialis anak gitu, yang sudah ngerti deh penyakitnya. Itu tetap ada perasaan was-was nggak sih dok kalau lagi ngurus tiba-tiba anak lagi sakit atau dua-duanya sakit gitu? Pasti Bu Kiki. Jadi kalau udah anak sendiri tuh kita rasionalitasnya itu kadang-kadang udah Jadi kalau biasanya pengalaman anak-anak sakit, tetap biasanya saya diskusikan juga ke teman sejawat, karena kan biar lebih bisa objektif. Karena kalau anak sendiri kadang-kadang kita memang tadi kecemasan, tidak bisa rasionalitasnya. Panik juga dok. Pasti. Jadi selama ini kalau kayak di Siloam juga misalnya anak-anak ada sakit gitu, saya tetap ke dokter Tiwi atau ke dokter Juliani. Jadi sama dokter Tiwi juga gitu. Dokter anak juga manusia ya dok ya. Iya. Jadi kita juga butuh teman sejawat yang lain lah. Iya. Dok, selama dokter praktek, masalah kesehatan apa sih dok yang sering ditemui nih dok? Agar para orang tua itu bisa aware atau waspada gitu loh. Kasus yang banyak ya. Iya, kasus yang banyak yang sering ditangani. Kalau di pelayanan sampai sekarang yang paling banyak tetap Bu Kiki dan sahabat Siloam. Jadi kasus demam, batuk pilek itu menduduki peringkat teratas selalu gitu. Kemudian diare, kemudian kasus yang lain setelah pandemi ini kasus speech delay atau terlambat bicara juga cukup banyak, karena mungkin banyak anak-anak di rumah, kemudian interaksi sosial kurang dengan akhirnya gadget ya. Itu juga mengakibatkan ada keterlambatan perkembangan. Dan yang lain beberapa kasus gangguan makan, misalnya sulit makan atau picky eater atau makan yang milih, kemudian ada hambatan pertumbuhan. Nah itu yang kasus-kasus yang biasanya cukup banyak di poliklinik ya. Iya. Dokter, kalau kita bicara nih dok, vaksin, banyak kita lihat lah. Saya sih melihat di beberapa teman saya itu masih ada yang secara yakin gitu loh bahwa anaknya harus divaksin gitu. Tapi ada juga yang masih masih berpikir bahwa kayaknya vaksin tuh nggak berguna gitu. Jadi ada yang anaknya divaksin karena berpikir dulu aja, zaman dulu tuh nggak ada tuh vaksin kayak gitu loh. Atau dulu anak vaksin cuma dikit banget. Oh iya, atau cuma dikit, kok sekarang makin banyak kayak gitu loh. Sebenarnya dok, vaksinasi, imunisasi itu perlu nggak sih buat anak gitu? Kalau ditanya perlu,
Kalau kita dokter anak pasti jawabnya sangat perlu. Iya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan dimasukkan ke program pemerintah Iya. yang tentunya itu butuh concern dan dana yang luar Iya. biasa. Dan itu kalau di Ikatan Dokter Anak Indonesia kita memang ada jadwal yang rekomendasi untuk pemberian vaksin secara rutin. Nah, saking pentingnya Bu Kiki. Kenapa? Iya. Karena ada banyak faktor ya yang bisa kita kontrol untuk mencegah sakit gitu. Iya. Faktor lingkungan, kebersihan, kesehatan, nutrisi. Namun ada satu faktor lagi yang bisa kita kontrol, yaitu pemberian imunisasi, pemberian vaksinasi. Vaksin ya. Ya, jadi dengan pemberian vaksin diharapkan tubuh kita bisa membentuk kekebalan atau antibodi untuk mencegah terhadap beberapa penyakit yang memang sudah ditemukan vaksinnya. Jadi dan itu spesifik bisa mencegah, tidak hanya untuk mencegah untuk diri sendiri, tapi akhirnya juga bisa menimbulkan kekebalan secara kelompok atau imunitas secara kelompok atau herd immunity. Nah itu penting sekali. Jadi banyak hal yang bisa kita kontrol, dan yang bisa kita kontrol salah satunya adalah pemberian vaksinasi. Ya. Saya tuh mikirnya gini dok, zaman dulu mungkin era-era dulu banget itu kenapa vaksin nggak ada, kan mungkin kehidupan nggak kayak sekarang ya dok ya, makanan instan apa semua, jadi kayaknya serangan itu kayaknya kok era sekarang tuh makin gencar ya dok. Kalau zaman dulu mungkin kan nggak ada ya, orang makan sehat, hidup sehat gitu, jadi anak lahir juga masih kontaminasinya nggak sedahsyat sekarang ya dok. Sekarang dahsyat sekali sih. Kalau kita lihat, kita punya anak lahir di era sekarang ini memang proteksinya harus luar biasa ya dok ya, harus double ini proteksinya. Iya. Bedanya apa sih dok vaksinasi sama imunisasi? Iya, jadi sebenarnya dua-duanya tujuannya sama. Jadi hanya saja istilah ini pengertiannya yang berbeda. Jadi vaksinasi itu adalah proses memberikan vaksin. Vaksin itu adalah zat yang terbuat dari bakteri atau virus yang dimatikan atau yang dilemahkan, dan setelah dia masuk ke dalam tubuh akan terjadi reaksi antibodi. Jadi imunisasi itu terjadinya respon antibodi untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi vaksinasi proses memasukkan vaksinnya, imunisasi itu reaksi tubuh kita untuk membentuk kekebalan tubuh atau antibodinya gitu. Jadi tujuannya akhirnya sama, yaitu membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Ya. Dok, vaksin yang direkomendasikan dok, itu apa saja sih dok untuk anak? Iya, jadi sebenarnya banyak banget Bu Kiki ya. Jadi kalau kita lihat, kalau para bunda atau orang tua pasti punya buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak. Di situ pasti sudah dituliskan jadwal untuk pemberian vaksinasi. Jadi dari mulai lahir hepatitis B, kemudian sebelum 1 bulan ada BCG, kemudian ada vaksin banyak lagi, DPT, HIV, hepatitis B, kemudian PCV, ada banyak sekali. Kemudian varicella, kemudian ada tifoid, ada influenza, ada begitu banyak vaksin. Sebenarnya para bunda nggak perlu hafal, tapi lihat saja panduan di buku kesehatan ibu dan anaknya, itu semua ada tercatat di situ dan sudah ada jadwalnya. Gitu. Dok, pemberian vaksin itu sebenarnya ada efek samping nggak dok? Ya, jadi sama seperti obat ya. Jadi vaksin itu juga pasti ada efek sampingnya. Nah mungkin Bu Kiki dan sahabat Silom kalau kemarin vaksin COVID kan juga pasti ada sebagian merasakan. Nah sebagian kalau COVID ini katanya ada yang bilang ini. Ada yang bilang ini katanya kalau habis itu sekarang makin pelupa, enggak ya dok ya? Jangan-jangan faktor umur. Itu kayak faktor ya itu dok. Jadi efek samping dari pemberian vaksinasi itu yang paling banyak adalah yang ringan. Jadi biasanya nyeri atau pembengkakan lokal di tempat suntikan atau demam ringan biasanya tidak berlangsung lama. Nah kalau dampak yang serius itu biasanya memang dilaporkan, dan di kita ada yang namanya Komnas, Komisi Nasional untuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di nasional atau di daerah, Komda KIPI namanya. Nah kalau ada kejadian yang serius itu biasanya akan
investigasi dan dilihat apakah memang itu berkaitan dengan vaksinnya atau bukan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin nih bersamaan Bu Kiki. Ya. Jadi koinsiden namanya. Jadi dia kebetulan pas vaksin dan kebetulan mungkin ada kondisi sakit tertentu dan akhirnya dianggap vaksinnya lah yang mengakibatkan masalah, kejadiannya. Nah, setelah dievaluasi selama ini memang tidak ada kejadian yang fatal yang diakibatkan dari pemberian vaksinasi tersebut. Nah, kadang-kadang di masyarakat kan ada hal-hal kejadian tersebut dikait-kaitkan dan ternyata setelah dievaluasi dan diinvestigasi sebenarnya tidak berhubungan langsung. Ya. Karena bisa jadi pada saat itu si anak memang ada penyakit tertentu Iya, ya. ada Tapi koinsiden. memang terkadang ya masyarakat umum ya seringnya begitu ya, Dok. Iya, dan jadi ada apa-apa dikait-kaitkan gitu. betul. Dan sebenarnya kan dampak positifnya itu banyak banget kan Bu Kiki. Jadi anak-anak yang divaksin banyak penyakit yang memang sudah mulai bisa dikontrol dengan pemberian vaksinasi. Tapi begitu ada satu kejadian yang negatif, nah itu akhirnya terblow up. Nah yang terblow up malah yang negatifnya, yang dampak positifnya ini yang sebenarnya sudah bertahun-tahun dirasakan, itu yang mungkin akhirnya jadi sedikit terkaburkan gitu. Oke. Padahal manfaatnya luar biasa gitu ya. Dok, ada kasus dok, Ya. bayi mati mendadak atau SIDS Ya. akibat pemberian kombinasi vaksin difteri, tetanus, pertusis dan polio. Ya. Itu gimana tuh dok? Oh, ini SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan, SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome ini merupakan satu kejadian kematian mendadak pada bayi. Iya. Biasanya pada bayi yang sehat sebelumnya. Jadi sebelumnya nggak ada apa-apa nih, terus meninggal mendadak. Iya. Nah ini memang ada beberapa kasus, dan itu sampai sekarang memang belum diketahui penyebab pastinya. Ada beberapa kasus yang dikaitkan dengan kelainan di otak, penyakit jantung, atau beberapa kasus yang memang ada faktor genetik misalnya gitu. Nah hanya saja Bu Kiki dan sahabat Siloam, kejadian SIDS ini paling banyak memang di usia sekitar 2-4 bulan. Nah, dan jadwal pemberian vaksin DPT tadi memang di usia tersebut gitu. Jadi biasanya dianggaplah dia penyebabnya, padahal mungkin karena bersamaan tadi sama seperti tadi Bu Kiki. Jadi sangat mungkin koinsiden. Jadi bukan karena vaksinnya, tetapi karena kejadian SIDS ini memang banyak di usia sekitar 2-4 bulan, dan memang jadwal pemberian vaksin DPT di awal itu kan di usia itu, 2-4 bulan, jadi akhirnya itu dianggap dikaitkan. dikaitkan. Jadi kemungkinan memang karena koinsiden tadi, bukan karena vaksinnya gitu ya. Dan itu yang perlu clear ya. Jadi ini sahabat Siloam, ini harus dengar nih apa yang disampaikan oleh Dr. Melna, karena terkadang kita takut untuk memvaksinasi anak, padahal itu sangat penting gitu loh. Karena mitos-mitos, cerita-cerita yang kebenarannya itu belum tentu, masih diragukan ya, dokter ya. Iya. Dok, kapan sebaiknya dok orang tua membawa anak mereka untuk konsultasi dengan seorang dokter anak? Ya, jadi sebenarnya kita bedakan jadi dua ya. Jadi kalau apakah kondisi anak memang ada sakit atau ada keluhan, nah itu udah pasti. Silakan segera ke dokter terdekat, ke dokter anak akan untuk konsultasi. Tetapi yang suka dilupakan pada saat nggak ada keluhan ya Bu Kiki, nggak ada keluhan, kenapa harus ke dokter nih? Nah itulah sedikit bedanya dokter anak ya. Jadi kayak saya, pasien saya mungkin bisa lebih dari 30% itu udah anak-anak sehat datang untuk vaksinasi, pemantauan tumbuh kembang atau screening tumbuh kembang. Jadi disarankan rekomendasinya kalau untuk bayi, jadi di bawah 1 tahun, idealnya tuh setiap 1 kali sebulan itu datang ke dokter anak. Paling tidak kalau misalnya tidak bisa mengakses dokter anak, di kita kan juga ada program pemerintah tuh kan dipantau setiap bulan ke posyandu atau ke puskesmas. Itu sebulan sekali disarankan di bawah 1 tahun. Nah begitu anak sudah di atas 1 tahun, 1-2 tahun, paling tidak disarankan setiap 3 bulan Bu Kiki untuk bisa pemantauan, sehingga kalau ada kelainan-kelainan atau keterlambatan pertumbuhan misalnya itu bisa terdeteksi lebih awal gitu. Nah setelah 2 tahun sampai balita, kalau memungkinkan paling tidak setiap 6 bulan bisa ke dokter anak. Nah kalau sudah di atas 5 tahun, kalau tentunya ada keluhan ke dokter anak atau paling tidak pemantauan setahun sekali gitu. Nah itu kalau pada kondisi
yang ideal. Jadi Ya. sebaiknya itu yang mungkin memang biasanya awal rajin kedokteran anak biasanya hanya 6 bulan pertama tuh beberapa. Nah setelah itu biasanya ada beberapa yang kayaknya baik-baik aja nih, tapi ternyata datang ke kita di usia 2 tahun, 3 tahun, loh ternyata kok sudah terjadi keterlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan ya gitu. Nah itu akan lebih sulit penanganannya dibandingkan kalau dia dari awal sudah terscreening atau terdeteksi di lebih awal gitu ya. Jadi memang penting ya kita lihat sih kesadaran ini masih banyak ya dok ya, ibu-ibu terutama kalau kita lihat ya ibu-ibu muda ini nih yang memang edukasi ini perlu ya dok. Betul ya. Sekali. Ya. Dok, apa ya dok yang dapat orang tua persiapkan sebelum konsultasi agar efektif dok? Iya. Nah ini mungkin seringkali orang tua datang gitu, apalagi ibu muda ya, seringkali mungkin sudah punya begitu banyak informasi dari media sosial atau dari grup. Medsos luar biasa dok sekarang, jangan salah itu. Semua orang benar. Dan mungkin biasanya saya sampaikan carilah sumber informasi yang valid dan terpercaya gitu. Kadang-kadang kalau terlalu banyak informasi tapi dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kadang-kadang orang tua sudah punya mindset atau punya informasi yang kurang tepat sehingga akhirnya pada saat diskusi itu tidak efektif ya. Jadi sebaiknya memang para bunda, para orang tua boleh silahkan cari informasi di media sosial atau melalui gadget, tetapi carilah dari yang sumber bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari Departemen Kesehatan, dari sumber yang terpercaya sehingga para bunda itu udah punya bekal yang jadi nggak hanya asal lihat di medsos. Kadang-kadang malah cemas Bu Kiki kalau dapat informasi yang berlebihan gitu kan, kadang-kadang membaca malah takut sendiri gitu. Jadi kalau bisa itu yang paling penting sih, dan intens mengawasi anak-anak sehingga punya informasi yang banyak tentang kondisi anak, sehingga pada saat kita diskusi itu bisa memberikan solusi yang paling sesuai untuk kondisi anak kita masing-masing. Kadang informasi teknologi sekarang medsos itu terkadang saking banyaknya ya dok ya, dari mana-mana itu kalau ketemu ibu itu ketemu orang tua kadang dia rasa jauh lebih pinter juga kadang dok. Karena informasinya banyak banget dan karakter sekarang lebih ini ya dok ya, kritis ya dok ya. Ibu-ibu muda sekarang mereka melihat informasi yang begitu banyak ya. Jadi memang harus, justru kalau kita melihat itu memang harus penyaringnya ya dok ya. Jadi memang harus ketemu orang yang paham, yang mengerti, sumber yang kredibel. Kadang-kadang kita juga menyayangkan kalau sudah dapat informasi yang kurang tepat dan itu sudah terlanjur diterapkan ke anak Kiki, nah itu yang dan diterapkan sudah berkepanjangan, nah itu kan sangat disayangkan Jadi itu sih yang paling penting. Dan bisa berdampak ya dok ya ke anak. Pasti. Dok, kalau kita lihat sekarang ya dokter, ini sahabat Siloam juga harus tahu bahwa Siloam Hospital Yogyakarta saat ini memiliki klinik khusus ibu dan anak ya dok ya. Jadi klinik kita baru khusus ibu dan anak, tentunya diharapkan bisa memberikan layanan yang maksimal untuk sahabat-sahabat Siloam. Jadi kita ada klinik baru ya dok ya, dipisahkan, pengen khusus memisahkan ini khusus ibu dan anak aja gitu, di tempat yang nyaman tentunya. Nah dok, pesan dokter Melna untuk para orang tua, terutama untuk pasangan muda dok yang masih belum aware tentang kesehatan anak dan vaksin anak. Pesannya apa nih dok untuk ibu-ibu muda yang kayaknya udah deh nggak penting deh vaksin gitu. Ini apa dok? Jadi kembali lagi dalam pengasuhan anak itu ada tiga ranah yang paling penting dalam pengasuhan anak. Jadi asuh, asih, dan asah. Nah, asuh itu salah satu yang bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak. Jadi kebutuhan nutrisinya, kebutuhan kesehatannya, termasuk salah satunya vaksinasi. Nah, ini sangat bisa kita kontrol dan kalau bisa diberikan lengkap, tentunya akan meminimalisir anak kita terkena penyakit. Kalaupun misalnya terkena, kita harapkan dampaknya tidak fatal dan berbahaya. Kemudian yang kedua Bu Kiki, yang tidak kalah penting dari yang asuh tadi, asih. Asih itu bagaimana kita memberikan kasih sayang
Jadi tidak hanya tadi kita siapkan segala sesuatunya, nutrisi yang baik, tetapi kita memberikan waktu dan kasih sayang untuk anak kita. Iya. Karena ini juga penting untuk kedepannya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah asah. Asah itu bagaimana kita mendampingi anak-anak kita untuk memberikan stimulasi Ya. dan proses pembelajaran untuk mereka berkembang juga secara skill dan perkembangannya ke depan. Jadi kesemua itu kalau bisa kita lakukan secara komprehensif dan bisa kita optimalkan, kita harapkan bisa memberikan dampak yang baik dan memberikan tumbuh kembang yang paling optimal untuk setiap buah hati kita. Itu sih Bu Kiki dari Luar saya. biasa pesannya ya dok. Itu dalam dok harusnya. Iya. Jadi ini untuk sahabat Siloam yang terutama yang baru punya anak, jangan sungkan, bukan sungkan, malah jangan ragu ya. Harus segera memvaksinasi anaknya karena kadang memang ini dianggap sepele dok. Jadi karena anaknya masih sehat, kadang memasukkan zat ke tubuh anak itu ada orang tua juga yang masih berpikir ini belum perlu atau masih takut gitu. Nah ini sahabat Siloam jangan khawatir. Jadi kalau masih ragu bisa datang ke klinik ke Siloam Hospital Jogja. Kita ada klinik khusus ibu dan anak, bisa ketemu dengan Dr. Melna. Dr. Melna luar biasa. Bagaimana pelayanan terhadap orang tua dan sayangnya terhadap anak, kalau itu sih udah nggak dilakukan ya dok ya, karena kita lihat dokter ini sabarnya bukan main. dengan kita ya, dengan manajemen itu udah benar-benar komunikasi dan sebagainya itu udah intens. Ini udah rumah kedua ya dok ya Siloam. Pasti Bu ya. Setengah hari di sini, setengah hari di rumah Bu. Tiap ada kendala kita minta tolong ini ke Dokter Melna nih. Oke kalau gitu. Oke sahabat Siloam, terima kasih Dokter Melna sudah menemani kita di sini ngobrol-ngobrol banyak. Dan untuk sahabat Siloam yang masih butuh informasi mengenai vaksin, lalu informasi lainnya terkait anak, jadi bisa datang ya konsultasi ke Dokter Melna, karena Dokter Melna ini merupakan dokter full time di Siloam Hospital Yogyakarta. Lalu jadwal praktek beliau dari Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai sore hari. Sampai jam berapa ya dok ya sore harinya? Sampai 3. Jangan 3, oke. Jadi silahkan sahabat Siloam datang ke konsultasi ke Dokter Melna. Beliau luar biasa penyayang sahabat Siloam. Terima kasih Bu. Oke. Sampai jumpa sahabat Siloam. Ketemu lagi di next podcast bareng saya Kiki.